Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erika Putri dengan NIM G01201041, Reswita Maharani dengan NIM G04120106, dan Nur Indasari dengan NIM G04120142 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar biologi. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Erika Putri. Apa sih itu biologi? Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang pelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi sebagai ilmu di antara makhluk hidup. Manusia memiliki derajat yang lebih tinggi. Ia memiliki sifat ingin tahu yang berasal dari akal budinya. Kemampuan itu tidak dimiliki makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Organisasi kehidupan dalam biologi. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkat organisasi kehidupan. Tingkat tersebut dimulai dari tingkat 1, yaitu molekul atau gen. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Yang kedua, sel. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Yang ketiga, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk susunan dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugas dan fungsinya contohnya jaringan saraf. Yang keempat, organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama, contohnya organ kulit. Yang kelima, sistem organ. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu, contohnya sistem peredaran darah. Yang keenam, individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Yang ketujuh, populasi. Populasi terbentuk oleh kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu habitat dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, komunitas. Dibentuk oleh beberapa jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. 9. Ekosistem. Ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik yaitu lingkungan. Yang terakhir, bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi. Saya Reswita Maharani akan menjelaskan tentang karakteristik makhluk hidup dan perkembangan biologi. Baik, yang pertama, karakteristik makhluk hidup terdiri atas 10, yaitu 1. Susunan tubuh. Yang kedua, adaptasi, merupakan susunan tubuh spesifik dari tingkah laku terhadap lingkungan. Yang ketiga, metabolisme, merupakan perubahan reaksi bahan kimia dan perubahan energi yang menyertainya. Yang keempat, nutrisi. Yang kelima, transportasi, merupakan pengangkutan zat dari bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Yang keenam, gerak. Yang ketujuh, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Yang kedelapan, reproduksi. Kesembilan, tumbuh dan berkembang. Dan yang kesepuluh, memiliki gen atau pewarisan sifat. Selanjutnya yaitu perkembangan biologi. Dapat kita lihat cabang-cabang biologi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan pada satu objek. Dibagi menjadi zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua, botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga, mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Yang keempat, mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang kelima, virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Adapun pembagian yang kedua yaitu berdasarkan pada persoalannya. Yang pertama, ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari efek merugikan bahan kimia dan bahan fisika pada suatu sistem kehidupan. Yang ketiga, taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Yang keempat,
biologi reproduksi, ilmu yang mempelajari kajian biologi reproduksi. Dan yang kelima, teratologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cacat janin dalam kandungan. Penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan pada tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kedua, histologi, ilmu yang mempelajari tentang jari. Yang ketiga, organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ. Yang keempat, biologi populasi, yaitu ilmu yang mempelajari kajian biologi pada tingkat populasi. Yang kelima, biologi molekuler, yaitu ilmu yang mempelajari kajian biologi pada tingkat molekuler. Yang keenam yaitu genetika populasi, yaitu cabang genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Adapun penggolongan keempat yaitu biologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Pertama, kedokteran, gizi, dan higiene. Yang kedua, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang ketiga yaitu bioteknologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan proses biologi secara terpadu, meliputi proses biokimia, bioteknologi, rekayasa kimia untuk menentuk bahan pangan dan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Indasari. Nah, selanjutnya keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Yang pertama, ilmu biologi dengan ilmu arkeologi, yaitu mempelajari tentang tulang belulang. Oleh karena itu, biologi memiliki keterikatan dengan bidang ini dan sangat berpengaruh pada bidang tersebut. Yang kedua, ilmu biologi dengan ilmu geografi. Ilmu ini saling berkaitan karena geografi mempelajari tentang tinggi rendah suatu daerah dan akan berlanjut dengan pengaruh tinggi rendah daerah tinggal ke cara seorang bernafas atau respirasi. Yang ketiga, ilmu biologi dan ilmu sosiologi. Perkembangan ilmu biologi di bidang kloning telah memiliki keterkaitan dengan sosiologi karena tubuh manusia diklon akan menciptakan orang dengan DNA yang sama atau identik, namun memiliki sikap yang berbeda, dan kita tahu sifat-sifat tersebut dipelajari dalam ilmu sosiologi. Baik, kesimpulannya yaitu biologi terdiri dari kata bios dan logos, di mana bios adalah kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sesuatu yang hidup itu terdiri dari satu sel, lalu berkumpul menjadi jaringan, lalu menjadi organ, sistem organ, dan individu, di mana individu itu akan membentuk populasi menjadi komunitas, kemudian bioma. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.